yang Suwaji itu, Ya. itu kan asalnya itu kan asal muasal kan dari Madiun, Kampung Lebak ya, Lebak itu kan Madiun, Lebak ya. Nah kemudian dia itu ternyata satu perguruan, satu ilmu sama namanya Eyang Danunegoro dari Solo, dari Keraton Solo. Nah dia dekat sama Pak Karno awalnya, ya kan, karena dia dulu rumah ininya di Jakarta di Grogol. Nah, sedangkan yang Danu itu dari Tegal. Bukan Tegal, dari Menteng. Jalan Tegal, Menteng Jakarta. Nah, yang Danu itu dengan Pak Suwaji itu pernah dapat tugas sama Pak Karno untuk mengambil foto. Saat itu dia belum jadi presiden. Ya kan, di Gunung Lawu, ya kan, itu Gunung Lawu itu naik ke atas sampai Argo Demiling, itu kan. Nah itu tak ngambil, baru ngadep Pak Karno. Nah di situ, ya kan, bahwa yang Danu sama Pak Suwaji ini itu sangat, ya apapun dia menasihati penasihatnya Pak Karno, masuk guru spiritualnya. Nah, kemudian, ya kan, Ahmad Laun itu termasuk kemana-mana Pak Karno itu selalu ini kan. Nah, ini meluruskan juga sejarah. Nah, Pak, yang saya pernah cerita, sejarah batu tulis istana itu nggak jauh daripada perjalanan yang di Kuningan yang Suwaji itu. Nah, yang Suwaji, ya kan, itu mulai dari ini kan, kenapa dia meninggal di Jakarta kok dimakamkannya di Kuningan. Nah, sejarah Kuningan tidak jauh dari sejarah batu tulis, ya itulah dulu semuanya, ya kan, istri-istri dari yang Prabu itu kan semua adanya di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jelajah wisata desa Sabak Kuningan. 16 kilo perjalanan dari pusat kota menuju desa Kertawana, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, di mana wilayah tersebut banyak sekali mengandung hal-hal sejarah, kemudian potensi desa, dan juga beberapa potensi alam yang perlu dikembangkan sebagai aset nilai wisata desa. Salah satunya adalah adanya misteri atau histori tentang Gunung Siang, di mana bukit kecil ini mengaktualisasikan legenda sejarah tentang Tangkuban Parahu. Kedua itu adalah posisi pemakaman Raden Ahmad Suwaji. Notabene adalah beliau salah satu tokoh sejarah yang memang datang ke Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan tugas-tugas yang mereka emban. Siapa tokoh sosok Raden Ahmad Suwaji ini kita akan kupas, kita akan coba telusuri sejauh mana kiprahnya beliau berada di sini. Dan ada catatan kecil bahwa Raden Ahmad Suwaji ini merupakan guru besar dari Presiden pertama RI, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Beliau adalah banyak mendidik hal tentang keilmuan bagaimana bernegara dan juga bagaimana melakukan sebuah kemajuan bangsa Indonesia. Untuk itu kita masih posisinya berada di kantor Kepala Desa Kertawana dengan Pak Junaidi, ya Pak? Pak Junaid Junaidi ini adalah salah satu kepala desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami meminta gambaran bagaimana potensi desa yang desa atau destinasi desa Kertawana. Ada diantaranya 3 poin seperti sejarahnya Gunung Siang, kemudian sejarahnya pemakaman Menjul Balik, dan sejarah Gunung Kadaya. Itu 3 hal tersebut merupakan satu destinasi. Ada destinasi alam dan destinasi siang itu sudah masuk di
RPJMdes bahkan udah masuk di Musrembang Kabupaten bahwa itu disetujui untuk dijadikan destinasi wisata desa. Sangat membantu masyarakat kami baik itu di bidang destinasi desa atau wisata desa maupun di bidang kegiatan masyarakat, apa yang telah diperbuat oleh masyarakat mengenai produk-produk apa, insya Allah akan kami kembangkan, merupakan suatu ya boleh dikata desa menjadi sumber desa Pinunjul itu buktinya ada di salah satu dusun yang memproduk yaitu seperti cemilan-cemilan gitu. Makanan ringan ya Pak? Makanan ringan betul. Untuk desa kami karena adanya di pinggiran atau di daerah boleh dikata paling ujung dari Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu kami harapan besar mudah-mudahan desa walaupun di paling ujung di perbatasan Kabupaten Cirebon bisa digali potensi-potensi desa. Namun hal menggali itu tapi tetap kami mengharapkan bantuan baik itu merupakan fisik maupun non fisik dari pemerintah daerah maupun pemerintah. Sahabat jelajah wisata desa, kita akan cari tahu tentang sosok Raden Ahmad Suwadji di Kertawana. Kiprahnya seperti apa, sedikitnya seperti apa sejarahnya. Tentu kita akan kumpulkan sedikit demi sedikit untuk bagaimana kita akan tahu sosok yang bernama Raden Ahmad Suwadji Madiun. Nah, ini kita sudah bersama Pak Lurah. Kebetulan beliau adalah dekat sekali dengan makam Raden Ahmad Suwadji. Begitu ya Pak? Iya. Oke, Pak Lurah, kalau boleh tahu sedikit sejarah Raden Ahmad Suwadji ini seperti apa Pak? Orang Madiun asli. Madiun asli. Saya nikah sama orang Kertawana yang bernama istrinya itu Ibu Sukini. Oke. Kebetulan semuanya udah meninggal. Memang dia yang saya tahu orang apa namanya pemborong ya. Kalau orang Kuningan bilang mah anemer katanya Pak itu. Anemer. Iya. Terus dia memang sebagai supranatural atau orang pintar. Iya. Memang sering mengobati dan dia juga suka mengunjungi ya situs-situs yang sejarah itu kayak seperti Bali. Kertawana ini lebih cenderung kemana Pak? Apakah supranaturalnya atau memang kepada wejangannya atau kepada anemernya gitu? Kalau saya rasa sih memang ke supranaturalnya ya, betul, supranaturalnya. Terus dia memang orangnya gimana ya? Kalau datang dari kota itu ya sosialnya bagus. Sosialnya tinggi sekali. Itu bahkan yang namanya Pak Ahmad Suwadji itu yang saya tahu di lingkungan Kampung Getrakan di Kertawana itu semuanya kalau misalnya dikasih lampu kayak dulu kan lampu apa tuh dikasih semua, kambing dikasih, bahkan anak kecil pun itu suka dikasih uang lah yang 500 itu ya. Emang sosialnya tinggi. Artinya berarti ada sebuah edukasi yang kita coba pelajari dari sosok Raden Ahmad Suwadji gitu ya Pak. Nah artinya ada pesan moral nggak ketika beliau meninggalkan desa, meninggal di Kertawana atau memang meninggalkan sebuah situs atau peninggalan surau atau peninggalan apa, ada nggak? Peninggalan sih ada. Memang dia itu waktu itu memang ada jasanya lah. Dari samping memberi materi gitu kan, itu ada jasanya musola. Kalau sekarang memang udah dibugar, cuman memang di situ ada semacam dekat makamnya beliau itu ada sumur dua. Cuma sekarang terbengkalai karena nggak ada yang rawat. Nggak ada yang rawat. Kan dia punya anak dari istri yang pertama, cuman udah meninggal mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu lah. Namanya saya lupa lagi Pak Yono. Itu aja sih. Ada peninggalannya yaitu berupa musola yang hampir sekarang dikelola sama Pak Haji Tatang. Oh, Pak Haji Tatang. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Lurah. Pak Kuwo, terima kasih. Mudah-mudahan ini membawa sebuah informasi yang menarik ya, karena kita juga kenal bahwa beliau juga banyak perjuangannya. Dan sahabat jelajah wisata desa, kita akan coba ke lokasi ke pemakaman Raden Ahmad Suwadji dan peninggalannya yaitu musola, surau atau air yang memang sengaja untuk kehidupan bagi masyarakat Kertawana. Begitu jangan kemana-mana, tetap kita akan jelajah wisata desa di Kertawana, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan. Sahabat jelajah wisata desa, ini merupakan lokasi potensi wisata religi yang sudah digadang-gadang oleh desa akan menjadi sebuah aset desa. Di mana ini adalah yang bernama Gunung Siang.
Gunung Siang ini merupakan histori atau sejarah dulu kalanya tentang perjalanan ataupun histori Gunung Tangkuban Parahu. Sampai sejauh mana kita akan mengetahui tentang sejarah Gunung Siang yang akan menjadi sebuah nilai wisata religi desa. Nah, seperti inilah gambaran Gunung Siang yang dulu digadang-gadang menurut cerita bahwa terjadinya pembangunan karena kesiangan itu secara singkat itu akan berkaitan dengan sejarah Tangkuban Parahu, yaitu dengan legenda Sang Kuryang. Dan inilah kawasan Gunung Tangkuban Parahu, mungkin sekitar berada di hampir kurang lebih 500 meter persegi di Desa Kertawana, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan. Kita akan juga menanyakan tentang secara singkat kepada perangkat desa, dan alhamdulillah Pak Kuwu sudah hadir, Pak Kepala Desa Pak Kalura sudah hadir, kemudian Pak Bihi juga sudah menemani kami, dan sedikitnya akan menjadi sebuah pengumpulan data-data sejauh mana sih keberadaan Gunung Siang di Desa Kertawana. Dengan Pak Bihi Sudira ya? Ya. Oke, ini Pak sedikit karena ini kan menjadi lokasi yang akan dijadikan wisata aset desa. Sedikit bercerita tentang keberadaan Gunung Siang, Pak. Ya. Sejarahnya seperti apa sih? Singkat saja. Selama usia saya udah 56 tahun, ya. Bahwa ini yang namanya katanya yang orang-orang tua yang sudah ada yang meninggal. Menurut Gunung Siang tuh Kertawana asalnya kan Gunung Siang. Yang dinamakan Gunung Siang tuh ini letaknya di sini. Gunung Siang adanya di Dusun Pahing. Ya sekarang di Desa Kertawana, dekat samping Balai Desa, kantor Balai Desa. Cikal bakalnya Desa Kertawana. Oh ya. Gitu. Kalau singkatnya seperti apa sih ceritanya Gunung Siang ini, Pak? Ya katanya menurut orang tua dulu, ini ya, katanya segala bikin kegiatan apa aja di sini, termasuk orang yang mau jahat masuk ke Desa Kertawana ya kesiangan karena ada nama Gunung Siang. Ya misalnya ada orang mau jahat masuk ke Kertawana pasti kesiangan, jadi keburu bagi. Itu untuk sejarah Gunung Siang tuh ya sebatas setahu saya ya ini yang namanya pohon kesambi Pak ya. Dari saya kecil ini kayaknya besarnya seperti ini aja. Saya waktu sekolah SD aja kan sering manjat ngambil buah itu kesambi. Ya serasa saya masih segede gini aja. Karena saya lahir tahun-tahun 65. Oke. Pak Bihi, ini kan mau jadikan lokasi wisata desa, begitu ya Pak Kuwu ya? Betul. Artinya berarti ada sebuah sarana yang akan diperbaiki dan juga mungkin dijadikan nilai aset desa ini memang terakomodir ya Pak. Nah harapan Bapak ketika ini akan dijadikan sebuah aset desa seperti apa Pak harapannya? Ya ini kan rencana kan mau dibikin ya taman ya Pak Kuwu. Oke. Taman karena sekarang kan baru pemagaran. Ya. Untuk maksudnya tujuannya untuk supaya ada pemasukan ke desa dan Desa Kertawana supaya ada kemajuan. Di samping di Gunung Siang juga ada kan di Gunung Kadaya. Nah, terus Munjul Bali itu yang bersejarah tuh Gunung Siang, Munjul Bali, terus itu apa namanya Gunung Kadaya, dan yang kecil-kecilnya mungkin seperti Sumber Bungur Wangi, ada sumur yang tidak pernah habis airnya, walaupun musim kemarau masih ada tetap digunakan untuk masyarakat. Baik sahabat Kuningan, Desa Kertawana memiliki beberapa nilai-nilai aset budaya seni sejarah. Ada Munjul Bali, kemudian ada Gunung Kadaya, kemudian ada Gunung Siang, Sumber Bungur Wangi, dan juga ada Patilasan atau makam Raden Ahmad Suwaji. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan desa tentunya ketika dijadikan sebagai aset desa dan terpelihara keasliannya. Dan diharapkan bahwa apa yang menjadi sebuah potensi-potensi desa bisa dikembangkan demi kemandirian desa di Desa Kertawana, Kecamatan Kalimanggis. Dan kita akan langsung lihat situasi makam yang lain atau sumber wangi, di mana airnya itu tidak pernah habis-habis walaupun musim kemarau. Itulah keunikan di Desa Kertawana. Dan di Munjul Bali itu ada bekas patilasan Baku Cirebon Girang.
Dan ini yang siapa? Syekh Alimudin yang di Kadurama. Yang Alimudin. Yang Alimudin. Oh, itu masih berkaitan. Iya, karena pernah dia tuh singgah ke Munjul Bali. Oke. Dulu mah kan waktu tahun 70-an 80 ke itu ya lewat itu banyak orang yang datang ke situ. Oke, ziarah. Ziarah Munjul Bali. Oke. Gunung Munjul Bali merupakan sebuah simbol atau adanya situs Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang. Kemudian juga berkaitan dengan Rama Eyang Alimudin di Kadurama. Jadi sudah sepantasnya lah Kertawana ini dijadikan sebuah aset religi desa yang akan bisa mendongkrak APBD desa untuk masyarakat Kertawana. Untuk itu kita tetap di jelajah wisata desa dan jangan kemana-mana, kita akan selusuri sedikit demi sedikit tentang potensi yang ada di desa Kertawana. Sahabat jelajah wisata desa, ini merupakan pemakaman atau makam Raden Ahmad Suwaji Madiun, di mana beliau Ibu Sukini, Ibu Sukini yang berasal dari Kertawana, dan beliau meninggalkan jejak-jejak kebaikan dari mulai membangun musola, kemudian membangun sumur ya Pak, sumur, kemudian ada yang juga bersosial tinggi di desa Kertawana. Dan inilah lokasinya seperti ini, makam-makam yang termasuk salah satu makam Raden Muhammad Ahmad Suwaji Madiun, Jawa Timur. Dan seperti ini suasananya sangat perlu pembenahan dan juga perlu diakomodir menjadi sebuah wisata-wisata religi buat kepentingan masyarakat banyak. Karena perjuangan beliau di desa Kertawana sangat berarti untuk masyarakat hari ini. Untuk masalah sumur ini seperti gimana Pak? Ini peninggalan Raden Ahmad Suwaji. Ya mungkin saya jelaskan ya, setahu saya, usia saya waktu tahun 70-an itu sumur ini tuh termasuk sumur keramat. Itu airnya bisa dia dipergunakan untuk obat-obatan inilah, pengobatan lah untuk masyarakat, khususnya Dokter atau Dusun Pahing, umumnya desa Kertawana. Nah ini direnovasi sama almarhum Bapak Ahmad Suwaji yang tadi makamnya di sebelah. Nah ini dibangun tahun 77, dibikin untuk tempat duduk, ada musolanya ini sekarang sudah direnovasi musolanya karena tahun 77 itu dibangun. Ini bangun sumur yang itu sumur keramat, berarti karena apa di ini sama Ahmad Suwaji diperbaiki karena ini sangat sumber Ibu Ngerwangi itu. Nah itu. Nah sampai sekarang yang Suwaji ini
Ya. Anak adiknya namanya Pak Sukarni, dulu itu dia pertapa di Gunung Lawu. Ya. Dan namanya sama Pak Sukarni itu. Ya. Nah, Pak Suwaji nggak punya anak. Iya. Nggak punya anak. Bahkan ya istrinya juga nggak tahu lah itu. Iya. Waktu itu. Nah dulu kemudian dia minta dimakamkan di Kuningan. Nah itu sekarang di Kuningan itu, ya. Itu Pak Karno yang menentukan di Kuningan. Yang makamkan di sana itu Pak Kuningan. Makanya sejarah Kuningan, kemudian yang dulu ada perjanjian apa di Kuningan dan sebagainya kan Pak Karno ada terus di sana. Betul Pak. Nah itu sejarahnya. Nah kemudian kenapa kok dia dekat dengan Pak Harto? Iya. Dulu Pak Harto itu adalah kadernya Pak Karno sebenarnya yang dikaderkan juga. Oke. Setelah 6 jam di Jogja. Siap. Nah kenapa sekarang itu kok Pak Karno intinya mau bahkan likung Pak Karno, ya kan? Itu kelihatan sejarahnya seperti itu, padahal nggak seperti itu. Oke. Karena kalau nggak itu dijaga, Pak Harto pun juga nggak akan pernah lama dia menjabat. Oke. Itu makanya di situ Pak Suwaji sebagai spiritualnya Pak Karno juga harus dipakai spiritual Pak Harto. Oh, ya. Nah kondisi sekarang Pak Suwaji pun dan keluarganya juga nggak punya. Ya. Dia cuma menjalankan aja, bukan dia dekat sama Pak Harto. Dulu pasti orang kaya semua kan dekat sama Pak Harto. Betul. Itu. Nah, yang Suwaji ini sampai dia meninggal di mana kalau Pak Harto kan banyak lah spiritualnya. Karena Pak Karno pun hanya tertentu spiritualnya aja. Gitu. Nah, makanya kalau sekarang situ bisa ke yang Suwaji, sekarang nggak terawat, itu udah sekarang mulai kita untuk rawat. Gitu kan. Nanti siapa yang kunjungnya sana, yang siapa ini kita data. Ya. Nah, itu ada katanya, ya kan, Kuningan, Bogor, berarti istana sini, sama Gunung Lawu nanti. Betul. Itu. Dan nanti Jakarta siapapun yang mau di presiden pasti arahnya ke sana. Iya Pak. Ya kan? Apalagi sekarang menyangkut pada kondisi keadaan seperti ini, wabah seperti ini. Betul.